ujung-ujung nggak kalian harus pakai dulu, dibersihin dulu, di washing dulu lantainya sampai benar-benar bersih, baru dilapisin pakai new complete buat mengkilap lantainya. Ya itu pun nggak cuma sekali 2 kali, dia udah kering ditimpa lagi. Ya mungkin waktu itu pernah ada yang nyoba sama parakan. Oh di ram turun ya, dari 3. Itu yang licin itu ya. Ya jadi dia kelihatannya mengkilap. Itu fungsinya new complete. Kalau mencatat lah. Itu fungsinya new complete. Diram nih, diram, bisa diram. Tapi ramnya kalian harus benar-benar bersih dulu, disikat dulu, benar-benar nggak ada kotoran. Benar-benar nggak ada kotoran. Baru kalian lapisin pakai new complete. Pakai new complete-nya jangan sampai diinjak, sebelum kering jangan sampai diinjak. Masih basah, masih lembab kalian injak, langsung nyeplak kaki kalian gede di situ. Ya apalagi muka kalian tempel, jadi muka kalian di situ. Kalau new complete jangan langsung semuanya kalian new complete. Ram tuh ada berapa? Kotak-kotak ya. Satu kotak dulu, nanti udah kering ada hasilnya baru ke bawah. Nanti udah kering kurang maksimal ditimbah lagi. Jadi kayak gitu. Pakainya kuas. Ya, pakainya kuas. Kalau nggak ada kuas, pakai majun putih nggak apa-apa. Cuma caranya satu arah. Kalau pakai ini komplit satu arah. Jangan sampai kalian gosok-gosok. Nanti kalau udah kering, ya hasil gosokannya bakal kelihatan pas ketika kering. Kalau masih basah nggak bakal kelihatan. Kalau new komplit nih, kalian pengen coba diram gitu. Kalian bersih dulu ramnya. Malam nih kalian bersihin ramnya, besoknya masih bersih ramnya, baru kalian pakai new komplit. Jangan sampai ada kotoran sedikit pun di ramnya. Ya, itu fungsinya new komplit buat batu alam. Biar batu itu mengkilap. Ya, kalau punya batu akik mungkin batu akik. Mancung, punya mancung. Gosok aja batu akik. Mancung. Cung mau. Nisan buat Faisal katanya. Parah cung itu. Cung, parah ya. Ya, itu fungsinya komplit jadi udah tahu ya. New komplit fungsinya buat apa? Ya kalau glass cleaner, floor cleaner, and soap mungkin nggak usah dikasih tahu. Ya, mungkin kalian udah tahu lah fungsinya glass cleaner ya buat kaca, fungsinya floor ya buat lantai, fungsinya hand soap ya buat tangan. Ya ini apa? Minyak lobby. Kalian salah penyebutan minyak lobby. Kalau minyak lobby kalian kerjanya di PGC, baru nyebutnya minyak lobby. Kalau kerja di mall gunakan bahasa yang benar dan baik. Das, D-A-S-H, das cleaner. Itu minyak lobby. Kalian taunya kalau disuruh nih, takutnya ketika disuruh sama Pak Rahman, tolong ambilin das cleaner dong. Pelongo-pelongo apaan das cleaner? Kaunya minyak lobby doang. Ya, jadi das cleaner. Buanglah kata-kata minyak lobby kayak gitu, buang. Ya, kita kerja di mall, jurusannya SD juga belajarnya Inggris mulu gitu. Namanya otak ya gitu. Iya, biasa di rumah nih, bawa pengki ngomongnya daspen. Ini nggak sekolah nih. Iya. Biasa nyebutnya bawa ember, jadi bucket gitu. Ya bingung, bucket apaan ya? Ya, biasa pelan dong. Mop gitu. Jadi bingung ya. Kita belajar kan. Kita sama-sama belajar. Saya juga masih banyak belajar sama kalian. Ya, kalian harus berubah lah kata-katanya. Jangan topi area, bang, ada minyak lobby dong, orang lain dari ISS atau dari SJS, apaan? Itu minyak lobby katanya. Ada minyak tanah kan? Adanya minyak tanah itu. Iya. Kalau minyak tanah apaan? Bahasa Inggris nggak tahu. Ya. Jadi fungsinya minyak lobby atau das cleaner seperti apa? Kalian udah tahu? Udah tahu enggak? Tahu. Tapi kenapa nggak pernah dipakai? Paling dipakainya sama anak ngejob doang. Ya, enggak alasan licin. Kan udah dibilang di briefing. Lobby daster kalian cuci malamnya. Kalau enggak kalian bersihin tuh. Sisa debu-debunya kalian bersihin, disemprot pakai dust cleaner, disemprot, digulung. Besok siang kalian masuk jam 11 baru dipakai di area. Itu lantai kalian yang tadinya berbayang, sisa sapuan gipsun atau apa gitu. Itu kena. Dibanding kalian cuma main lobby nggak pakai dust cleaner gitu. Ya fungsinya sewa dust cleaner ya buat dipakai kalian di lapangan gitu. Ya bukan cuma dipakai buat ngejob doang, pakai di karpak. Tapi pakainya malam disemprot, digulung. Jangan begitu kalian mau pakai disemprot. Itu yang salah. Kenapa dilarang? Karena dulu mau dipakai baru disemprot.
Dulu kejadiannya, saya belum di sini sih, saya cuma dapat ceritanya dari Pak Rahman, dari Pak Jainal, zaman SPP dulu ya, saya diceritain. Anak-anak pakai dust cleaner, disemprot dulu, baru dipakai. Ya iya orang pada kepleset. Ya, tapi kalau kalian yang dipakainya malam, kalian closing nih, pulang jam 11 kan, dibersihin tuh logian, disapu, udah bersih, benar-benar bersih, disemprot, digulung, kayak bikin dadar gulung lah, digulung gitu ya. Mana saya contohin? Kalau dicontohin dulu, dicontohin nggak jalan, gue tampol-tampolin dah. Nah, kalau udah bersih nih, disemprot. Kalian punya botol spire kan? Nggak punya, minta nih, saya udah order. Satu-satu bang, buat. Iya, Satu. Habis dong saya order yang Itu fungsinya kalau habis proyek doang. Kalau habis proyek. enggak, tiap hari ya. Setiap malam harus. Jadi daily. Orang dibiasakan, kebiasaan kita rubah lah, jangan sampai kalian caci maki lagi sama orang lain. Kasihan kan kalian di anjing-anjing, di tolol-tolol gitu, di bego-bego. Ya saya sebagai atasan kalian ya kasihan. Coba mau gimana lagi, emang kesalahan kalian loh. Ya, habis itu dipakai bersihin, semprot. Habis disemprot digulung. Ya digulung. Kayak gini aja, bikin dadar gulung. Dadar gulung, kalian punya karet, taruh karet, taruh. Gulungnya nggak dibalik itu pak? Hah? Gulungnya Mau nggak dibalik? Terserah, kalau mau dibalik kita terserah. Kalau mau dibalik, kayak gini. Kotor deh. Enggak lah. Bagusan yang enggak. Kalau dibalik mah putihnya yang kotor. Kayak gini. Kalau lobiannya kan jangan sampai kotor, dibersihin dulu, itu fungsi yang bersihin. Ya, digulung. Mau Nah dibalik, terserah kalian. kalau gitu kan alasnya yang ini. Kalian kasih karet. Nanti kalian masuk Sapu lu jam mah 11. kotor Baru banget. dipakai. Tangkurat. Ya, oke. Kalian makanya minta order ke leader. Lobian harus punya 2. Harus punya 2. Yang ini kotor, kalian punya rinso, kalian cuci, kalian jemur atau gantung di janitor. Satunya otomatis sudah bersih dong, udah dicuci, udah kering. Baru itu yang disemprot. Besoknya juga sama, kotor, dicuci. Yang ini otomatis sudah bersih. Jadi harus punya serep. Ya, bukannya punya 2, apalagi yang grow nih, punya 3 atau 4, 4-4-nya kotor atau 3-3-nya kotor. Ya. Jadi perawatan kalian nih, setiap malam dilepas, kalian bisa lah. Kalau lepasnya mungkin bisa diajari. Ya, dari frame-nya, desain dari frame-nya, kalian bisa. Dengan tekan doang, kan bawahin. Kalau kalian nggak ditekan, langsung di gini ya keras. Andre kemarin Ya, alot gitu. copot semuanya. Ya. Kenapa harus digulung tuh Pak? Lebarnya juga cepat. Dilebarin ya bisa, karena instruksi dari Pak Suhabi sih standar operasionalnya memang harus digulung, diikat pakai karet. Jadi dia biar meresap. Nunggu. Jadi dia keringnya jadi lembab di dalam. Ya, tapi kalau disemprot kena angin-angin, dia benar-benar kering. Tapi semprotannya yang benar ya, yang buyar gitu. Jangan yang satu arah itu, satu lubang itu nyemprotnya cuma keluar satu doang, nyemplok di sini bentarnya. Yang buyar, semprot. Itu fungsinya dust cleaner. Kalian buat logi. Kalau di area mungkin di lantai 1 atau lantai 2 jarang kelihatan, lantai itu berbayar. Coba kalau kalian ke lantai 3 atau nggak ke lobi, itu kalau sinar mataharinya ada di timur, kaliannya ada di barat, itu kelihatan. Ya, dari timur sampai barat. Apalagi kalau lobi. Kalau sinarnya Waryono yang di barat, ultravioletnya ada di barat, kalian ke lobi nih. Nanti lantainya, meskipun udah dibaping. Mataharinya ada 2 dong. 3 udah dibaping nih. Sama si Arif dibaping pagi-pagi. Diinjek-injek orang pada nyeplak. Kalau cuma di lobi dong tuh nggak kena. Pasti bakal sisa ceplakan kakinya. Fungsinya dust cleaner ya udah. Kalian pakai. Kalian udah Berarti tahu caranya. makanya sekali aja itu pak. Ya, sekali. Semalam aja, kalau misalnya udah siang setengah hari disemprot lagi nggak bisa. Kalau setengah hari kalian semprot lagi masih basah, dipakai kepleset orang. Ya, soalnya orang pasar yang kesini. Apa lo berantem sih kepleset. Iya benar. Ya, dulu kejadiannya di Carrefour. Tahu aja orang pasar sampai sekarang no, mancung licin terus kan. Ya, Lagi licin. kita fungsi dust cleaner, dipakainya sekali aja. Semprot malam, dipakai sampai malam lagi. Nanti lobian serepnya minta order mau tarik, minta sama saya. Saya tugasnya order ke HO.
Kalau tarik Tani murid. dulu Pak Yayat. Oh, Udah gitu mulu. ngapain saya punya leader, ujung-ujungnya saya juga. Kemarin mau order nanya dulu FPP. Ya, Kan gue bilang buat celurit lo ngomong. ya fungsinya saya order nih ke kantor. Ya kan? Barang-barang yang ada di sini itu harus habis dalam sebulan. Nanti biar saya ngerekamnya gampang. Oh, saya order dulu cleaner sekian liter, saya tulis keterangannya udah habis. Jadi kalau saya tulisnya habis, kantor bilang, lu bilang laporan habis, ini buktinya masih banyak. Nah, habis saya. Disangkanya saya korupsi. Buat apa saya jual chemical murah? Gak ada duitnya. Ya, Dia jadi pasar paling ini. 3.000 seliter. Segini paling 20.000. Ya. Jadi kalau udah tahu nih, udah tahu gas cleaner, udah tahu fungsinya, udah tahu pemakaiannya kayak gimana, ya kalian yang jalankan. Ya training saya sampai berbusa. Kalau kalian nggak mau terapin udah. Ya, jadi Tapi terapin. ini saya minta tolong bagi satu dong gas apa? Gas fire buat Ya. tidak Kan saya bilang, Belilah di Induk, Pak. tugas saya order ke HO. Saya Saya punya leader, ya kalian minta sama leader. Kalian minta ke saya ya, buat apa saya punya leader? Lo ngeliat makanya duit. Buat apa saya punya leader? Kalau ujung-ujungnya minta ke saya. Tugas saya, kalian bikin catatan. Bu Tari, bulan ini saya order ini ya, bulan ini udah order ini ya. Bu Tari rapatin lah catatannya. Bulan depan saya order. Ayo kalian minta pixel, saya orderin pixel. Pixelnya datang, ball cleanernya datang. Lu buat di rumah ya? Jangan bawa ke kosan. Oh, Buat bulu. Kalian minta hand glove, saya order hand glove. Tinggal kaliannya nih ada mau nggak? Kita sama leader. Dikasih enggak? Ya. Kalau kalian ngotot ke saya, Pak, saya order ini. udah aman. Bulan depan anak-anak order apaan ya? Batas IQ saya itu terbatas gitu. Nggak selamanya omongan kalian itu akan saya ingat. Ini si Desi kemarin minta apa ya, bingung. Nggak ada catatannya. Ya, kalau kalian doang yang gampang. peralatan kalian nih, Anggur. oh peralatan saya ini kurang nih, plugnya nggak ada, kalian kumpulin. Jadi pas saya lihat dari ground sampai lantai 3, oh plug butuhnya sekian, nanti saya order. Oh plug merah butuhnya sekian, nanti saya order. Kalau kalian diem aja, oh, saya mau kayak gimana? Ya Allah. Iklan. Belok ke kanan, jangan lurus. Kalau ke kanan ya. Kalau saya udah order, barang udah datang tanggal 27-an atau 26 lah, sekitar 25 ke atas, barang tuh datang dari HO. Kalian minta ke Utari, minta ke Pak Andi, Pak saya minta ini dong, Pak saya minta ini. Bilang dulu sama Payat, Payat bilang ngapain ngomong ke Payat, kalau Payat tuh punya leader gitu. Kalau minta ke Payat berarti Payat nggak butuh leader. Ya, sama. Paling hatinya 1000 alasan. Ya, saya nggak mau denger itu pokoknya. Intinya saya udah order, kalian minta. Kalau chemical saya masih utuh, bulan depan saya nggak bakal order. Oh, dia nggak Kalau kasih, kalian lu minta, ambil sendiri aja. ngotot, ditanya Pak Suwardi, kok chemical ini nggak ini? Kok anak-anak nggak pakai chemical ini? Anaknya aja nggak pernah minta. Ya, jadi kalian nih, saya order ke HO, tugas saya leader bagiin ke kalian, konsumsi kalian. Ya, kalian butuhnya apa nih? Kalian minta, gue cari. Nanti kalau Butuh apa stoknya yang nggak buat? ada, bulan depan saya order lagi ke HO. Kayak gitu. Ya, udah tahu nih, gas cleaner ya, fungsinya buat apa? Baru udah 2 jam gua. Nih udah tahu nih ya. Saya tutup saya. Lu tukang nutupin aja udah. Bisa bengong aja kan jatuh. Tadi Mabok. Itu. di sana itu tuh. dalam batu kayak Utari. Asisten yang Asisten Utari. asisten rempong. Sekarang Cik. wax strip. Leader lu mana nyuruh training Backstreet. kagak datang. Dia nggak bisa di lantai kita. Ingat nih, di lantai ground 1 2 3 itu nggak bisa. Ya, bisanya di ram sama selasar. Buat washing selasar pakai wax strip, yang pakai rinso ataupun jangan pakai film. Pakai wax strip. Jadi tuang ke air, kasih air di bucket, seperti biasa disiram. Baru kita washing. Buat ram juga sama. Kalian selama ini bersihin ram pakainya rinso. Ya, itu terlalu lama kalau pakai rinso gitu. Kalian harus buka-buka. Tapi kalau wax strip, tapi kalian harus pakai hand glove ya. Kalau megang wax strip harus pakai hand glove, gatel ya. Ya, kalau pertama mah nggak bakal terasa, tapi lama kelamaan dia tipis, kekikis kulit kita, jadi gatel. Ya,
Bang di apa kalian punya apa tuh tempat biasa popcorn ya? Iya. Popcorn. Punya popcorn. Minta taruhan kalau nggak ada. Dikasih air. Dikasih air. Ya secukupnya lah. Udah saya mau masak gua ini. Secukupnya. Nah, takarannya harus tahu. Jangan terlalu banyak wax stripnya, jangan terlalu dikit juga wax stripnya. Jadi kan perkiraan lah. Oh, satu tutup botol ya? Oh, jangan satu tutup botol juga susah nakernya. Ya perkiraan lah. Kalau kalian tempatnya kecil, perkiraan aja. Intinya paling segini kalian kopron ya. Kalau biasa kopron ya, kasih aja segini nih. Terus kasih air, jangan banyak-banyak airnya. Kasih aja segini. Kalau kalian penuh nggak bakal habis, kebuang chemical gua ya. Pakainya pakai tapas. Kalian bisa. Jadi kalau nggak usah isi tadi. Kalian pakai tapas merah, tinggal gosok. Itu kotorannya bakal kena semua. Ya. Itu fungsinya wax strip. Buat selasar itu pakai wax strip. Ya. Dia buat lantai yang permukaannya kasar kalau wax strip. Tapi kalau kayak lantai di kita di ground 1 2 3 itu nggak bisa. Bisa sih bisa. Cuma nggak bakal benar hasilnya. Pasti bakal belang-belang. Ya. Fungsi wax strip buat lantai yang permukaannya kasar. Ya, kayak siapa yang kasar? Kayak Dani kasar. Mukanya. Lu pakai wax strip aja biar lembut. Ya. Itu fungsinya wax strip. Kalian harus tahu. Kayak air bening, cuma baunya kayak agak sedikit kayak cuka. Kayak bau asam, katanya apa aja. Mirip lah 11-12. Kalau enggak kayak mukanya nyosek. Dia yang bau. Ya, kayak sedikit asam ya. Kirain kayak dodo. Nih, nih, ball cleaner. Yang Ya, biasa. ball cleaner atau getter. Itu sama. Kalian kayak sini. Iya. Lantai kayak gini, sebulan deh. Rapi. Ya, Kena koreng aja lumayan. ya, ini ball cleaner. Iweng. Paisa. Siram. Nah, ini perhatiin nih. Ball getter. Awas sih. Kalian tetesin aja dulu nih. Tetesin dulu dikit saja. Biar kalian tahu di lapangan tuh jangan sampai menggunakan Cobain ke getter. tangan. Nah, itu ball getter. Bayangin kalau di lantai kalian, Toilet. ya, GF. langsung langsung hitam. Buat cuci muka bagus tuh. Kayak gitu. Buka ya. Kasih rilis yang sedikit. Anak awal nggak tahu. Anak awal nggak tahu. Sekarang ini nurunnya besok karbol, sunlight, glass cleaner pakai cuci muka. Gua kasih nih, jangan agak keras. Selotok. Ada lu San. Ya, Langsung putih Itu- muka. ball cleaner ya, ball cleaner jangan dipakai di lantai. Nah, jangan dipakai di lantai. Kalian mau pakai aja di toilet. Tapi jangan sampai kena cover sheet. Klosetnya aja. Kalau enggak di urinal. Urinal kalian tuh kuning tuh. Keramik. Hah? Bahan keramik batu. Iya, bahan keramik. Tapi jangan keramik di toilet. Iya. Ya. Kalau kalian punya kloset tuh, kalau mau pakai ball getter, cover sheet-nya dicopot dulu. Bisa. Ya. Dicopot dulu cover sheet-nya. Takutnya kalau yang semprotin nih pakai botol spire. Caranya taruh di botol spire, dicampur air sedikit. Ya. Baru kalian semprotin ke permukaan yang mau kalian bersihin. Kayak bisa lap air. Kalau enggak kuning yang ada di cover sheet ataupun yang ada di Urinal. urinal tuh biasanya lantai 2 sama lantai ground nih. Yang urinalnya selalu keluar airnya gitu. Kalian bawa aja obeng ya. Kalau airnya keluar terus tuh. Karena pakai ball cleaner posisi permukaan itu harus kering dulu. Jangan sampai basah banyak airnya. Kalau dia basah akan kecampur kena air kurang maksimal hasilnya. Ya. Kalau kayak urinal tuh lantai ground dia ngalir kan matiin dulu nanti permukaan udah kering baru disemprot, tunggu beberapa menit. Cuma makainya jangan di jam operasional karena dia nyengat bau. Nah, kalau di ruangan tertutup dia ngebul ya nggak bakal kuat kalian ngerjainnya. Kalau di ngerjain toilet pantry basement nih, Om pernah dikerjain Rahman apa Agus, dia suruh ngerjain toilet pantry tuh kan kecil ukurannya paling semeter ya, sama dia ditutup itunya, bul kayak kebakar, bul. Ya, jadi kalau kalian mau pakai
nunggu area itu sepi dulu. Udah agak senggang ataupun kalian sepi itu jam 9 udah sepi lah kalau hari biasa ya. Kalau weekday baru dipakai. Jangan pas ketika rame kalian pakai, yang ada customer komplain bau ya. Jadi perhatikan cara pemakaiannya. Kalian taruh di botol, disemprot di permukaan yang mau kalian bersihin. Dengan catatan jangan sampai kena persit ataupun lantai. Metas pun jangan ke lantai ya. Berarti ini lantai ground udah, contohnya lantai ground, lantainya udah kebakar ya. Sampai sekarang masih ada sisanya. Ya. Itu buktinya bawah cleaner. Ya, kalian tahu aja sendiri, ngebul gitu. Ya, itu fungsinya bawah cleaner. Chemical paling berbahaya. Ya, chemical paling berbahaya. Makanya para wanti-wanti, makanya saya datang briefing. Ya, itu masih hangat. Ada datang chemicalnya, saya briefing dulu. Ya, training dulu. Jadi cara pemakaiannya udah tahu ya, fungsinya udah tahu. Tidak diperbolehkan untuk lantai, kaca ataupun segala macam apapun itu. Stainless apalagi. Kalau yang semprot stainlessnya langsung hitam. Ya, kaca kalian semprot, kacanya langsung bintik hitam. Karena kaca kita tuh nggak langsung kaca. Dia ada lapisan kayak plastik jadi. Ya. Komputer passwordnya bersihin pakai itu. Jadi jangan sekali-kali kalian minta ball cleaner. Kecuali kalau udah urgent nih, kayak tempat wudhu yang di sini nih, basement nih, baru kalian bisa pakai ball cleaner karena jenis lantainya kita berbeda. Ya, ini buat di tempat wudhu bisa nih, Marwan, Wan. Ya. Izin dulu tapi Tapi jangan main ambil-ambil aja, terus diambil lah, ekstrim lu ambil. iya Soalnya sama. Kayak jam-jam. Kalau orang PA taruh di botol aqua, di sini ada air gini. Sama masih siapa dulu? Asep ya? Asep ngantuk ya. Nih, ball cleaner jangan kalian sekali-kali pakai buat biasa. Nanti kalau kalian mau pakai khusus buat di toilet, buat di urinal ataupun di kloset. Tapi jangan sampai kena cover seat. Paham ya? Ini ball cleaner. Juragan tutup. Ball cleaner. Ngantuk. Besok kumpul saya tenang. Nih, Lagi yang ini besok soal. Wajib. Metal polish. Iya. Udah tau lah. Buat bedak. iya, cocok. Buat cewek buat bedakan oke. Tebel. Licin langsung. Ya, Cuk. Nih mancung nih. Bawa pulang buat maskeran di rumah. Ya. Metal polish fungsinya cuma satu. Buat stainless. Namanya juga metal polish. Buat stainless. Caranya kalau udah tahu. Jangan bilang nggak manggut, pakai jari colek-colek. Salah. Ya. Kalau ada kuas pakai kuas. Pakai kuas. Kalau enggak kalian pakai kotak. Kalau enggak majun. Ini jangan gede-gede, lu curupin semuanya. Ya, dikit-dikit. Polesin, jangan terlalu tebal. Ingat nih, kalian metal polis ngambilnya begini. Itu nggak sesuai, nggak standar, SOP-nya nggak ada. Ya, apalagi pakai satu jari, celupin. Wah, itu sih paling doyan. Kalian udah harus dirubah, cara kerjanya dirubah. Demen dia mau satu jari. Kalau saya yang nemuin, Positif itu biasa, takutnya kalian apes. Ada vakum biru nggak? Oh, nggak ada, Pak. Nggak ada. Aku bilang udah ada mesinnya, Ini udah dicopot. udah diganti. Mesinnya udah dicopot, dipindahin ke mesin ini. Mesin propane apa? Ininya juga rusak, kebakar gara-gara banjir kemarin. Bakar kemarin lo. Enggak apa-apa benerin dulu. Karena ada pengakuan dari Servisin lah. Metal polish, fungsinya cuma satu, buat membersihkan area yang stainless. Jangan kaca kayak metal polish. Kaca, wah bening nih. Metal polish. Ya. Kan kaca tuh bening tuh. Kaca yang soft ya? Apanya? Metal polish aja. Apa? Stainless aja bisa bening apa pakai metal polish? Kaca dibersihin pakai metal polish. Kaca yang soft ya? Iya, pakai headshot. Ya. Metal polish buat stainless. Kalian bersihin metal polish Buat bumping. Jadi kalian harus tahu fungsinya. Cara pemakaiannya kalian harus tahu, jangan terlalu tebal, jangan menggunakan jari. Kalian celupin.
Nah seperti itu, dirubah sistem kerja kalian dirubah. Ya, saya mengadakan wait, canda mulu, training keluar mau canda. Ya, saya ngajarin training biar kalian bisa gitu. Jangan canda lah. Nanti ketika ditanya nggak tahu punya training buat apaan kalau kalian nggak tahu. Saya training biar kalian ada hasil, kalian tahu, kalian maju lah. Ya, saya ditekan harus ada leader dari sini buat area luar. Ya, Yosef juga, Iwan juga udah tahu lah kemarin Pak Rama ngomong apa. Ya, perwakilan dari sini. Kalau kalian menjadi leader, belum punya bekal apa yang harus kalian bawa. Ya, ini metapolis. Caranya pakai kuas, kalau nggak pakai pelut nggak apa-apa, dilipat pelutnya tuh kecil, dibersihin. Tapi sebelum kalian menggunakan metapolis, bersihkan terlebih dahulu permukaan stainless yang mau kalian bersihin. Ya, misalnya kamu bersihin standing astray, di dusting dulu standing astraynya. Jangan banyak bintik-bintiknya, kalian udah main polis-polis aja. Dibersihin dulu, di dusting dulu, udah agak kering, ataupun udah kering, baru kalian lapisin pakai metapolis. Tinggal dulu, biar kering dulu, jangan masih basah kalian udah gosok gitu. Jangan nunggu kering dulu, udah kering, baru kalian gosok pakai majun putih. Cara menggosoknya jangan menggunakan bahan yang kasar, wajib menggunakan bahan yang halus, majun. Kadang anak-anak nggak ada majun, tisu gua habis. Ya, itu pakai tisu. Tuh pakai tisu, majunnya nggak ada pak, tisu diambil. Tahuan. Dia pakai ini aja dalam bukan. Udah tahu ya? Kan ada setting. Dustingnya pakai menggunakan majun yang kering dan bersih. Jangan menggunakan pelut. Kalau kalian cuma mau olesnya pakai pelut nggak apa-apa. Kalau berani pelut. Tapi kalau begitu udah kering kalian gosok, itu wajib menggunakan bahan yang halus, majun ya. Disarankan menggunakan majun. Majun bukan manyun. Mancung. Majun. Majun apa sih majun? Kan itu majun juga udah kebangetan gitu. Tolak gitu. Ya. Nggak tahu lah. Tolak mati kali ini. Ya. Sisa-sisa konveksi itu potongan-potongan baju. Jadi duit. Jual sama dia. Ya, menggunakan majun. Itu udah berapa itu? 3. Yang lain mana lagi? Itu Pak apa? Chemical itu Pak yang biasa saya pinta itu chemical apa itu Pak? Minta apaan? Yang biasa buat di dua yang kayak bau rumah sakit. Yang kayak bau rumah sakit. Itu karbo. Ya. Udah habis Model makan. baru kali, model. Lu Yang putih ya? Iya, Bun. Iya yang putih. Iya. Untuk muntahan juga. Itu karbol. Karbol. Ini aja nih dari karbol bisa ngebedain. Dua-duanya nih karbol. Ya. nah ketipu ya. Dua-duanya karbol. Oh, gitu ya. Ya. Wanginya mungkin agak sedikit beda. Karena ini agak mahal, ini paling murah. Hidup nih, Makanya wanginya nggak begitu tajam. Iya. Ya dibanding karbol yang ini. Diweng Karena ini bingung. dealer. Tapi kalau dari EcoCare juga, kalau misalnya dari Tapi yang Yoski biasanya yang putih Pak. Hah? Yang putih. yang putih, dia selalu dibuat di rumah sakit, nggak standar, dia di mall. Yang dulu putih. Yang putih sebenarnya buat di rumah sakit, kemarin dikirim yang putih, itu banyak yang komplain. Iya. Bau. Itu ada Beda komplain. baunya. Yang dokter. Kalau dokter komplain wajar Iya, dia tahu. komplain dia. Seharusnya emang itu di rumah sakit. Ya. Jadi Nggak boleh. kalian cara menggunakan karbol juga kebanyakan kalian itu di sini nih. Ambil segini tuh, isi air penuh. Nyuci mopan. Itu salah. Nah, kalian punya bucket, fungsinya bucket kalian, taruh air. Bucket kalian ada 2. Seharusnya merah sama biru. Tapi udah pada hilang yang birunya, merahnya kadang merah semua tuh. Ini taruh yang bersih mana yang berat. Ya. Kalian punya karbol, minta karbol nih, bukan dioplos pakai air. Kalau nyuci mop, kucuk-kucuk, masih karbol, itu salah, pemborosan namanya. Kalian punya bucket, uang di dalam bucket, ya kasih air bucketnya, dikasih karbol. Kalian nyuci mop, cuci dulu mopannya, udah agak bersih. Oh, misalnya masih agak bau pesing nih, celupin lah ke bucket yang ada karbolnya. Itu caranya. Ya. Terus kalian punya full drain.
full drain kalian tuh saya yakin nggak pernah diisi karbol ataupun air press. Ya mungkin air press kemarin kita nggak ada. Tuh isinya karbol. Toilet kalian bau pesing nih. Bisa jadi dia area kalian bersih, nggak ada kencing, nggak ada apa, tapi bau pesing. Dari kalian punya full drain itu dia muap. Kalau kotor, uapnya itu bau. Nah fungsinya kalian dikasih karbol, kalian buka tutupnya, dibersihin, kasih karbol. Begitu dia muap, yang keluar uap karbol. Ya, jadi paham ya cara pemakaiannya. Bukan bau pesing nih, karbol habis segalon. Etil itu. Enggak, itu salah. Jadi kalian harus tahu, kalian cuci dulu mopannya, udah agak bersih, baru kalian cuci di air yang ada karbolnya. Kayak gitu ya. Kalau kalian masih bau, full drainnya kalian bersihin, isi dengan karbol ataupun air press. Nih kita punya air press nih. Ya beda ya, air press sama sampo beda warnanya. Ini sampo nih, jangan dibawa pulang, kita pakai keramas lagi. Sampo karpet. Oh. Ya, cara pemakaian karbol sudah tahu ya. Itu kalau kalian bau, kendalanya dari situ. Kadang dia muap, kalau kalian bersih, kadang dia muap dari full drain. Karena kita punya exhaust itu nggak jalan exhaustnya. Ya, jadi perhatikan. Nih air press. Kalau buat kalian closing, kalau di jam operasional dilarang menggunakan air press. Buat apa? Sayang. Ya pas closing, kalian baru disiram pakai air press. Disiram pakai air press, baru kalian dibersihin, dijual. Ya, apa ditaruh di full drain kalian cuci, kalian taruh lagi diisi air press. Kalau enggak, air pressnya kalau nggak ada, diisi karbol. Ya, karena dibuat di ruangan itu biar fresh lah, biar wangi. Ya, itu caranya. Bukan cara menggunakan karbol tuh kalian cuci di mopnya dikocok-kocok, baru tuangin karbolnya. Masih bau pesing, masih bau pesing. Kocok-kocok lagi, tuangin lagi. Ya. Pusing biarin aja jadi nggak ada ke toilet. Jadi kalau udah harus tahu lah fungsi-fungsinya, cara penggunaannya kayak gimana. Tinggal kalian di lapangannya mau nggak sih berubah. Ya, kalau saya training nih, kalau kaliannya nggak ada kemauan buat berubah, ya susah. Ya, kan udah tahu, ilmunya udah ada, tinggal diterapin. Ya, terus sampo karpet, sampingnya cuma buat cuci karpet doang. Cewek tuh nggak pernah cuci karpet. Benar. Paling cuci Wariono sama Marwan. Cowok kita nggak pernah. Gedein karpetnya sama orangnya. Oh, gedein karpetnya. Karpet toilet bisa. Karpet toilet. Karpet toilet yang kecil nih. Sampaikan. Cuma 1 meter gitu. Kalian cuci, kalian closing lorongnya, cuci, kalian karpetnya, jadi Jemur dari janitor. jangan janitor, Apa jemur di bawah. Kalau dijemur janitor nggak bakal kering besoknya. Setahun baru kering. Jemur di bawah. Nanti Biru pergi tinggal pasang. Oh iya. Ya itu tuh nggak pernah cuci. Semenjak diganti karpetnya itu nggak pernah dicuci. Pakai sampo karpet. Kalian harus tahu pakai sampo karpet kayak gimana. Seperti kalian karamas aja gitu. Kalian bersihin dulu karpetnya, baru kasih samponya, kalian sikat. Ya, itunya banyak. Jadi kayak gitu pemakaiannya. Tapi ini bikinnya cuma segalon gitu. Ini juga encer banget. Wah, Ini di Indo kayaknya Indo bisa. Ya. Ya, jadi sampo karpet cuma buat karpet, nggak ada buat yang lain. Namanya juga sampo karpet, buat mandi karpet ini. Nanti kalian bawa pulang ke rumah. Kalau lilis buat berapa? Bawa mah, lu ada nggak sampo di rumah? Ini sampo karpet, Ya. itu buat karpet. Itu anak kosan. Kalian mau bersihin lantai pakai sampo karpet. Ahli. Sampo mahal. Nah, sampo karpet. Tapi kalau nomet, jangan pakai sampo ini. Saya saranin, kalau nomet jangan. Tapi kalau karpet masjid ataupun musola baru pakai ini. Karena kalau karpet musola kalian cuci pakai rinso, baunya demak. Bau marwah. Marwah. Jangan kan? Ya. Tahu Marwan sama sampo bagaimana? Kalau kalian mau cuci nomet kayak nomet lobby ataupun nomet pintu kaca, usahakan pakai rinso aja. Karena kalau pakai sampo karpet itu percuma, buang-buang sampo karpet doang.
Kalau kalian mau nyuci nih, khususnya lantai 2 ataupun basement, baru pakai sampo karpet. Mau nyuci musola sejadah, baru menggunakan sampo karpet. Kalau kalian menggunakan rinso, dia nggak kering nih sehari, baunya minta ampun, berjamur. Ya. Kalah nih. Jadi pakai sampo karpet ini digunakan buat karpet musola atau masjid. Kalau kalian mau nyuci nomer, pakai rinso, jangan pakai pin. Ya, nyuci nomer pakai pin. Jangan ada putih semua ntar. Takutnya. Ya pakai rinso aja. Ya, udah paham? Mana lagi yang belum? Udah. Udah, Pak. Jadi paham ya? Penggunaan rinso juga kan harus tahu. Ada rinso, penggunaan pin. Kebanyakan kalian kalau ngenat menggunakan rinso. Kalau ngenat menggunakan pin. Jangan menggunakan rinso. Pin itu kalau udah kering dia putih, jadi bagus hasilnya buat nat. Ya, nat kita hitung nih. Kalian natnya pakai pin. Dibilang jangan irit. Pin jangan irit, mau lihat pin saya banyak kayak gitu. Nggak dipakai-pakai. Belum dikasih, Pak. Iya, belum dikasih. Dikata, ntar kalau doa ada nunggu SPP. Ya kalau ada SPP buat apa saya? Ya kalau jadi ibu masa nunggu. Kan di atas kalau dia teranterin. Bisa kalian menggunakan pin, saya order pin tuh banyak, nggak pernah habis.